Soal yang pertama, hasil dari 2 pangkat min 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kita menggunakan sifat eksponen A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Berarti M plus N. Sehingga 2 pangkat negatif 4 dikali 2 pangkat 2, hasilnya adalah 2 pangkat negatif 4 ditambah 2. Sama dengan 2 pangkat negatif 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2 pangkat negatif 2. Kita tulis di bawah, maka pangkatnya jadi positif. Kita hitung nilainya adalah 1 per 4. Atau kalau kita buat desimal, hasilnya adalah 0,25. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Terus soal yang nomor 2, hasil dari 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, untuk nomor 2 ini bisa kita pakai sifat A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dipangkatkan, pangkatnya dikali. Sehingga ketika ada 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 3 pangkat 2 kali 3. 3 pangkat 6. Itu senilai dengan 729. Jadi jawabannya tepat adalah yang D. Kemudian soal nomor 3, bentuk sederhana dari bentuk ini adalah, di sini kita lihat yang pangkat negatif. Pangkat negatifnya ada di A pangkat negatif 3, kemudian ada di B pangkat negatif 5. Yang lain itu pangkatnya sudah positif, sehingga tidak perlu kita pindah ya. Sehingga nomor 3 ketika kita tulis ulang, nah di sini A pangkat negatif 3 kita tulis di bawah menjadi A pangkat 3. Nah, jadi untuk mengubah pangkat negatif menjadi positif, kita ubah posisinya ya. Jadi pangkat negatif 3 kita taruh di bawah, jadinya A pangkat 3. Kemudian B pangkat min 5 kita taruh di atas, jadinya B pangkat 5. Nah, ini positif. Kemudian yang tidak berpangkat negatif kita tulis ulang dengan posisi yang sama. B pangkat 3, C pangkat 1. Kalau nggak ditulis ini punya pangkat 1. Kemudian yang bawah, di sini masih ada A, ini pangkat 1. Kemudian C pangkat 3. B pangkat 5 dengan B pangkat 3, kita bisa pakai sifat seperti nomor 1. Ketika bilangan pokoknya sama, A dengan A, maka pangkatnya ditambah. Ini B dengan B, berarti bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambah. Jadinya B pangkat 8. Yang bawah A pangkat 3 dengan A pangkat 1. Bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya juga ditambah. Berarti A pangkat 4. Kemudian C. Nah, C di sini yang atas punya pangkat 1, yang bawah pangkat 3. Maka yang kecil ikut yang besar. Sehingga saya tulis menjadi C pangkat 3 dikurangi 1. Nah, jadi yang pangkat 1 ini saya taruh di bawah, pangkat positif jadi negatif. Jadi 3 dikurangi 1. Sehingga bisa kita hitung ulang menjadi B pangkat 8 per A pangkat 4 dikali C pangkat 3 kurangi 1, 2. Nah, kemudian kita menggunakan sifat ketika ada pangkat yang dipangkatkan, seperti soal nomor 2, maka pangkatnya dikali. Sehingga bisa kita tulis ulang menjadi B pangkat 8 sama 3 kita kalikan, 24 per A pangkat 4, berarti 4 kali 3 juga A pangkat 12, kemudian dikali C pangkat 2 kali 3 berarti 6. Nah, berarti jawaban yang sesuai adalah yang B. Untuk soal nomor 4, bentuk sederhana dari akar 48 ditambah akar 75 dikali akar 225 dikurangi akar 300. Nah, di sini kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Akar 48 bisa kita tulis ulang menjadi akar 16 dikali 3, karena kita harus mencari perkalian yang salah satu bilangan ini adalah bilangan kuadrat. Ditambah akar 75 berarti 25 dikali 3 dikali akar 225 berasal dari 9 dikali 25 dikurangi akar 300 dipecah menjadi perkalian 3 dikali 100. Nah, di sini kita akan tandai yang bilangan kuadrat, yaitu 16, kemudian 25,
kemudian 9. Nah, ini berhubung dua-duanya bilangan kuadrat, kita lingkari kedua-duanya. Kemudian ini juga bilangan kuadrat. Nah, di sini bisa kita hitung akar 16, berarti akar 16 adalah 4. Kemudian akar 3, karena dia bukan bilangan kuadrat, maka tetap kita tulis akar 3. Ditambah akar 25 berarti 5. Kemudian akar 3 karena bukan bilangan kuadrat, maka tetap akar 3 dikali akar 9 dan akar 25. Masing-masing bisa kita hitung. Akar 9 adalah 3, kemudian dikali akar 25 adalah 5. Nah, jadi di sini langsung keluar semua ya bilangannya, sehingga tidak ada bentuk akarnya. Kemudian dikurangi akar 100 berarti 10. Nah, akar 3 karena bukan bilangan kuadrat, maka tetap akar 3. Kemudian jangan lupa, karena di sini ada perkalian, maka yang didahulukan adalah yang 5 akar 3 dengan ini. Nah, kita kalikan ini terlebih dahulu. Sama dengan 4 akar 3 ditambah 3 kali 5, 15. Kemudian 15 dikali 5, 75. Nah, akar 3-nya tetap kita tuliskan. Kemudian dikurangi 10 akar 3. Karena bilangan di dalam akar sama, maka ini sejenis. Bisa kita hitung 4 tambah 75 dikurangi 10. Kemudian akar 3-nya cukup kita tulis 1 kali. Nah, hasilnya adalah 69 akar 3. Nah, jawaban yang sesuai adalah yang E. Nomor 5, bentuk sederhana dari 3 akar 3 per akar 5 min akar 2. Kita tuliskan ulang. Ketika ada bentuk seperti ini, maka kita cari bentuk sekawannya, yaitu dilihat di bagian posisi bawah, yaitu akar 5 min akar 2. Nah, kita tuliskan ulang, kemudian dikali bentuk sekawan dari yang kita tandai warna merah itu. Jadi bentuk sekawannya, kalau ini tanda pengurangan, maka lawannya adalah penjumlahan. Berarti akar 5 plus akar 2. Kemudian yang bawah sama seperti yang atas, tinggal kita tulis ulang akar 5 plus akar 2. Nah, jadi kita menuliskan bentuk sekawan seperti ini. Kemudian kita kalikan 3 akar 3 dengan akar 5. Jadi 3 akar 3 kali akar 5 akar 15. Kemudian 3 akar 3 dikali akar 2. Jadi 3 akar 3 kali akar 2 berarti akar 6 per akar 5 dikali akar 5 yaitu akar 25. Akar 25 adalah 5. Min dikali plus berarti min. Akar 2 dikali akar 2 akar 4. Akar 4 adalah 2. 3 akar 15 plus 3 akar 6 dibagi 5 kurangi 2 3. Karena di sini ada angka 3, di sini juga punya angka 3 dan di bawah juga angka 3. Maka kita bisa menyederhanakan bentuk ini. Jadi kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah akar 15 plus akar 6 per 1. Itu bisa kita tulis ulang menjadi akar 15 plus akar 6. Jawabannya tepat adalah yang A. Untuk soal nomor 6, nilai dari 3 log 27 dikurangi 3 log 6 ditambah 3 log 2 adalah, nah di sini kita bisa menggunakan sifat logaritma A log B dikurangi A log C, bisa kita tulis ulang menjadi, nah di sini bilangannya sama, bisa kita tulis ulang A kemudian log. Nah, karena ini pengurangan, maka bisa kita jadikan pembagian. Jadi B per C atau B dibagi C. Ketika ada sifat A log B ditambah A log C, maka bisa kita tulis menjadi A log. Kalau penjumlahan maka jadi perkalian, jadi B dikali C. Nah, sehingga ketika ada bentuk pengurangan sama penjumlahan, kita bisa menggunakan kombinasi keduanya. Sehingga bisa kita tulis ulang menjadi, nah karena di sini bilangannya sama semua, yaitu 3, maka bisa kita tulis ulang menjadi 3 log 27 dibagi, karena pengurangan dibagi dengan 6. Kemudian hasilnya nanti kita kali dengan 2. Nah, ini bisa kita hitung 3 log 2 dengan 6 bisa kita coret, bagi 2 bagi 2. Ini 1 bagi 2 3. Nah, 3 bisa kita coret dengan 27. Bagi 3 1, 27 bagi 3 berarti 9. Maka bisa kita tulis hasilnya adalah 9. Nah, 3 log 9. Kita ingat bahwa ada sifat logaritma A log B pangkat C
bisa kita ubah menjadi C yang di atas ini bisa kita tulis di depan, C dikali A log B. Nah, jadi A sama B-nya tetap sama, C-nya dipindah ke depan. Sehingga 9 harus kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 log 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. Nah, kemudian 2-nya ini bisa kita tulis di depan, 2 dikali 3 log 3. Nah, kemudian kita juga harus ingat bahwa 3 log 3 juga ada sifatnya. Ketika ada A log A, maka nilainya adalah 1. Sehingga 3 log 3, maka nilainya adalah 1. Karena bilangannya sama. 2-nya tetap kita tulis, sehingga 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 7. Jika log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 nilainya adalah 0,477, maka nilai dari log 36 adalah, triknya bisa kita ubah menjadi bilangan perkalian berapa kali berapa, yang nanti hasilnya adalah 36. Dan perkalian bilangan itu harus menggunakan angka 2 dan angka 3. Sehingga log 36 ini bisa kita ubah log 36 sama dengan log perkalian yang menggunakan angka 2 sama 3. Jadi kalau dikalikan nanti hasilnya juga 36. Berarti bisa kita ubah perkaliannya menjadi 2 kali 2 kan 4 ya. Kemudian dikali 9. 9 dari 3 kali 3. Nah, jadi menggunakan angka 2 sama 3. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. 9 kali 4 36. Nah, hasilnya sama yaitu 36. Kemudian bisa kita tulis log. Nah, ini kan perkalian ya. Jadi sama kayak yang atas. Ketika ada perkalian, maka kita bisa mengembalikannya menjadi penjumlahan. Log 2 ditambah log 2 ditambah log 3 ditambah log 3. Nah, log 2 sudah ada nilainya di soal, yaitu 0,301. Kita tulis ulang. Log 3 juga sudah ada nilainya, yaitu 0,477. 0,301 ditambah 0,301 yaitu 0,602, kemudian ditambah 0,477 tambah 0,477 yaitu 0,954. Nah, hasilnya adalah 1,556. Berarti jawabannya sesuai adalah yang A. Soal nomor 8, nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat 2x-1 sama dengan 64 adalah, bisa kita tulis ulang soalnya yaitu 4. Nah, kita ubah bilangan 64 ini 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 itu kan 64. Nah, di sini kita pilih 4 karena agar bilangan pokoknya sama. Jadi ini 4, ini juga 4. Kita tulis ulang 4 pangkat 2x-1 sama dengan 4 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama yaitu 4. Ini juga 4. Bilangan pokoknya sudah sama. Jadi kita cukup menuliskan pangkatnya saja. Sehingga 2x-1 sama dengan 3. 2x sama dengan 3. Negatif 1 jadi plus 1. Nah, berarti 2x sama dengan 3 tambah 1, 4. Kemudian x-nya sama dengan 4. Nah, 2-nya ini kan perkalian ya. 2x itu 2 kali x. Kita pindah ruas menjadi pembagian. Dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Jawabannya tepat adalah yang D. Soal nomor 9, fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, di sini sudah ada grafiknya, kemudian kita bisa memilih fungsi yang sesuai dengan grafik ini. Nah, kita bisa menguji coba titik, ya, jadi nggak perlu kita jabarkan lebih panjang, kita cukup menguji minimal 2 titik, ya, kemudian kita substitusikan ke dalam opsi pilihan ganda ini. Misalkan kita pilih opsi yang A. Opsi A adalah fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita lihat titiknya. Di sini kurva ini melalui titik 1,3 dan melalui titik 0,2. Nah, di sini. Jadi kita cukup menguji 2 titik ini. 1,3 terlebih dahulu. Berarti X-nya adalah 1. Y-nya adalah 3. Nah, kita substitusikan ke sini. Berarti fx atau f, kita substitusikan X dengan 1 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, sehingga koordinatnya adalah 1,2.
Nah, berbeda dengan ini ya, ini 1,3 dan hasilnya ketika disubstitusikan yaitu 1,2. Nah, ini tidak sama, berarti opsi A adalah opsi yang salah. Kita coba opsi yang lain, misalkan opsi yang C. Opsi C adalah fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Nah, kita coba opsi C ini dengan menguji titik 1,3 dulu. Maka jadinya adalah F1, X-nya kita ganti dengan angka 1, sama dengan 2 pangkat X-nya juga kita ganti dengan angka 1 plus 1. 2 pangkat 1, 2 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 3. Sehingga koordinatnya adalah 1,3. 1,3. Nah, sama dengan titik awalnya. Berarti ini betul. Kemudian kita uji lagi apakah titik yang kedua 0,2 di sini benar juga. 0,2 kita substitusikan menjadi F, X-nya ganti 0 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1. Nah, apapun bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1 ditambah 1. Nah, 1 tambah 1 kan 2. Berarti koordinatnya adalah 0,2. Nah, sama seperti titik awalnya 0,2. Berarti ini juga benar. Nah, karena dua titik sudah kita uji kebersamaan ini dan hasilnya sama, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 10, perhatikan pola yang dibentuk dari potongan lidi berikut. Nah, di sini ada potongan lidi yang membentuk pola. Kita lihat untuk pola yang pertama, ada 4 lidi. Kita bisa tulis di sini, ada 4 lidi. Kemudian yang kedua, ada 7 lidi. Nah, yang ketiga, di sini ada 4, 8 tambah 2, 10. Berarti ada 10 lidi. Dan seterusnya. Nah, ini ditanya, banyak potongan lidi pada pola yang ke 55. Berarti kita mencari suku ke 55-nya berapa. Nah, kita tahu bahwa ini adalah materi barisan dan deret. Ya, karena kita cek polanya sama, 4 ke 7, yaitu polanya adalah plus 3. Kemudian 7 ke 10 juga plus 3. Nah, ketika selisihnya sama, ini adalah barisan aritmatika. Sehingga bisa kita pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, kita cari U55. A itu adalah suku pertama, jadi bilangan yang paling depan ini adalah A. Maka 4 ditambah N-1, N-nya adalah 55. Berarti 55 dikurangi 1 dikali B. B itu adalah beda. Nah, plus 3 atau 3 ini adalah bedanya. Bisa kita tulis 3. Sehingga hasilnya 4 ditambah 54 dikali 3. 4 ditambah 54 kali 3, 162. Sehingga hasilnya adalah 166. Jadi banyak potongan lidi pada pola ke-55 itu sebanyak 166 lidi. Jawabannya tepat adalah yang A.